Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kita kembali mempelajari satu ilmu yang nanti sangat berpengaruh terhadap diterima atau ditolaknya amal kita ini. Satu ilmu yang menentukan apakah nanti seorang muslim itu masuk surga Allah atau masuk neraka Allah. Satu ilmu yang karenanya diturunkan seluruh rasul. Kalau bukan karena ini, ya, Allah tidak mengutus rasul dan menurunkan Alkitab. Jadi ini adalah ilmu yang paling utama untuk dipelajari. Saya nasihatkan kepada anak-anak ustaz untuk memiliki perpustakaan dan hendaklah diisi dengan kitab-kitab yang bermanfaat, di antaranya kitab akidah. Nanti di kelas 11 kalian mempelajari kitab tauhid, itu sangat penting sekali. Kalau kalian memiliki uang lebih, beli ada kitab Ustaz guru kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab yang bagus. Mengapa seseorang itu senang membaca novel? Bisa dia selesai novel itu berjilid-jilid, siang dan malam tahan dia membacanya. Dan kenapa orang bisa tahan lama-lama dengan HP, di mana HP tersebut bukan dipergunakan untuk membaca yang bermanfaat? Jawabannya cuma satu. Karena memang syaitan memalingkan manusia ke arah situ. Syaitan berharap mayoritas anak keturunan Adam adalah rekan mitra kerjanya yang nanti membawa semuanya itu dia bawa kepada neraka Allah. Sesungguhnya hari ini walhamdulillah cuaca cerah panas. Ustadz berangkat, biasanya tidak seperti ini hangatnya, panas jam 10 ya. Hal-hal yang seperti ini ya talibat, orang di dunia ini dengan terik panas seperti ini mencari tempat berteduh, cari tempat yang dingin, pasang kipas, pasang AC, mobil-mobil penuh dengan AC, ya. Tapi ingat, ada satu masa yang kelak orang mau kipas sendiri pun tak bisa, mau minum pun tak bisa. Di alam mahsyar mau minum aja nggak ada, belum tahu ya apakah ke surga atau tidak. Minum saja pun aku tidak bisa. Jadi tidak mengapa kita itu di kehidupan kita ini bersabar mempelajarinya, paksakan. Sesuatu yang tidak bisa, sesuatu ketaatan itu harus dipaksakan. Kalau hawa nafsu nggak perlu dipaksakan, karena memang jiwa condongnya ke situ. Karena jalan menuju surga penuh dengan perkara yang tidak disukai hawa nafsu. Berarti supaya tunduk jiwa ini harus dipaksa. Sedangkan jalan menuju neraka adalah penuh dengan perkara yang sesuai dengan nafsunya, sehingga nggak usah dipaksa pun akan ke arah sana condongnya jiwa. Begitu dia, ya. Ada yang tidak beres ini gitu. Kenapa saya seperti ini ya? Begitu. Maksud Ustadz ini, ilmu ini adalah ilmu yang sangat perlu dipahami. Seandainya kalian tidak memahami selainnya, kecuali dua saja, ilmu tentang Allah dan fikih, udah cukup. Karena itu dua diterima ibadah, tauhid dan fikih, tata cara peribadatan, udah cukup. Apalagi kita mempelajari ilmu alat dan lain sebagainya.
Ya, coba terkadang antunna kan sudah dewasa, udah remaja kan gitu, berpikir saya ini mau apa kan gitu ya. Kalau saya seperti ini saya dapat apa? Ya. Hmm. Dan ingat juga mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Dan minoritas orang yang paling sedikit menghuni surga wanita juga. Itu hadis dan akan terjadi. Hadis dan akan terjadi. Ya. Karena tidak ada satupun yang datang dari keterangan Rasulullah, hanya sebuah berita tanpa ada fakta. Enggak, semua yang datang dari Nabi kita akan terjadi. Kalau katanya mayoritas wanita, ya wanita nanti. Dan faktanya antunna wanita. Ya. Maka buatkanlah satu misi kehidupan, saya tidak boleh bagian dari hadis tersebut. Bagaimana caranya? Saya harus belajar tauhid dengan benar. Ya. Karena kita hidup di dunia ini, potensi jatuh dalam kesalahan pasti ada. Kita tidak maksum. Tetapi hendaklah karena kesalahan itu ya bisa ditutupi dengan lurusnya akidah, dengan tanpa menghalalkan atau misalnya menganggap remeh suatu dosa. Begitu nakku ya. Oke, kita masuk ke pembahasan kita. Kita sudah membahas la ilaha illallah punya rukun. Rukun itu tiang ibaratnya. Tanpa ada tiang ini, la ilaha illallah itu runtuh. Ya, oke. Kemudian ada juga namanya syarat. Syarat la ilaha illallah. Seperti misalnya syarat salat wudu gitu. Tanpa wudu salat tak sah. Begitu juga tanpa syarat ini kalimat la ilaha illallah tak sah meskipun diucapkan. Jadi ini harus dipahami. Antara rukun dan syarat itu dipahami betul. Enggak seperti kebanyakan manusia, dia masuk Islam dia enggak ngerti apa la ilaha illallah. Ya. Ini juga yang membuat kita heran, misalnya kenapa orang-orang Quraisy tak mau mengucapkan itu. Suruh la ilaha illallah, untuk pura-pura saja pun mereka enggak mau. Ya, la ilaha illallah. Kenapa? Tahu mereka konsekuensinya. Berarti menunjukkan mereka adalah orang-orang yang bukan basa-basi dalam beragama. Berkeyakinan betul dia meskipun dalam kesesatan. Syaratnya ada 7. Kita udah ambil al-ilmu. Al-ilmu maksudnya adalah mengetahui maksudnya, baik secara nafi la ilaha dan isbat illallah. Berarti kita tidak boleh bodoh terhadap atau tidak tahu terhadap la ilaha illallah. Kita harus tahu konsekuensinya ini nakku. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Ya, tidak boleh kita meyakini ada sesuatu atau ada makhluk yang memberikan dampak pada kehidupan. Semuanya itu di tangan Allah sebagai bukti dari tauhidur rububiyah. Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang mengangkat penyakit, Allah yang menurunkan bencana, Allah yang mengangkat bencana dan seterusnya. Tidak ada manusia ataupun hari ataupun benda-benda tertentu menyimpan keris, jimat, warna, ya kan? Ada orang khusus warna tokonya dibuatnya warna merah. Kenapa? Warna keberuntungan. Tidak ada warna keberuntungan. Semua ya, apalah, coba gunakan logika kita, coba. Pakai logika sekali. Apa kaitan warna dengan keberuntungan? Enggak ada. Apakah warna bisa memberikan seorang untung? Beruntung, tidak beruntung di tangan Allah. Enggak ada kaitan. Hebat kalilah warna itu. Seandainya kalian buat saja warna, ya, kalian koyak-koyak, setelah itu kalian buang ke sana ke sini, warna itu enggak bisa buat apa-apa. Kok tiba-tiba diberikan dia kemampuan untuk menentukan ini beruntung atau tidak beruntung? Sama dengan nanti kalian menikah, ini hari-hari baik, ini hari buruk, ini enggak cocok, sini pernikahan, ini cocok. Apa kaitannya? Ya? Apa kaitannya? Orang yang seperti ini akidahnya masih rusak. Akidah rusak.
Ya, orang bangun rumah digantungkan pisang dan lain sebagainya. Mijak telur kalau pernikahan, menjak telur. Telur itu digoreng enak, kenapa dipijak-pijak? Keyakinan manalah mau kita bawa-bawa itu? Ya, adat kita tidak boleh kita agung-agungkan. Nanti sama kasusnya dengan kaum Nabi Nuh. Cuma derajatnya lebih rendah. Kenapa? Kaum Nabi Nuh yang diagungkannya betul memang orang soleh, bukan para pelaku maksiat, itu orang-orang soleh betulan memang. Ini kita enggak ada wujudnya kita agungkan. Adat kita ini tak ada wujudnya. Ya, tak ada wujudnya. Ustadz dulu menikah menyelisih adat. Lalu Ustadz tanya seluruh para keluarga, apa yang terjadi pada saya kalau saya menyelisih adat ini, adat karo? Semuanya diam. Saya ulangi lagi. Tolong jawab, apa yang terjadi pada saya kalau saya menyelisih adat karo? Ya enggak ada, katanya satu orang menjawab. Ya enggak ada apa-apa. Kalau gitu kenapa dipaksakan harus ikut adat? Semuanya diam. Cuma ada yang menjawab, satu keluarga, karena memang seperti itu pula adat kita. Tapi kenapa urusan adat begitu berpegang teguh, urusan agama enggak? Nanti kalau orang enggak sholat, enggak ada yang mengingkari, itu biasa saja. Tapi kalau ada yang meninggalkan adatnya, seakan-akan dunia runtuh, petir menyambar-nambar, tsunami muncul. Cobalah itu. Itulah syaitan. Enggak enak panas itu nakku. 150 juta kilometer. Ya kan? Kata ahli fisika, jarak matahari dengan bumi. Yang sampai kepada kita itu sinarnya doang, sinarnya. Sinar itu yang panas. Kalau cahaya kan enggak, sinarnya. Enggak tahan kita ini sekarang ini. Coba kalian keluar rumah kalian. Berdiri saja kalian di situ 1 jam. Enggak usah di tempat berteduh, berdiri di situ, pakai jilbab misalkan berdiri. Kenapa disuruh sak pinta? Untuk apa? Uji coba doang. Jangan bawa minuman, jangan pula sambil minum ya kan, atau bawa payung, sama aja. Padahal 150 juta. Ya, ini sekedar contoh nakku, ya. Ya, maksud Ustaz enggak usah dilaksanakan. Kira-kira seperti itu, karena enggak akan ada yang orang berhasil itu. Dahulu Ustaz masih sekolah, ada olahraga itu lari keliling lapangan. Pemanasan namanya. Kebetulan lapangannya kayak lapangan kita di Ulu Nuha ini, tapi kan semen itu. Kalau dulu di sana udah di bahasa kita di keramik, cuma keramik yang kasar. Keramik yang kasar ya, keramik yang memungkinkan hujan pun enggak licin gitu. Tahulah kalian masuk keramik yang kasar ya. Lari 5 kali putaran. Enggak boleh berhenti. Kenapa? Pemanasan. Waktu itu Ustaz ingat olahraga jam pertama, karena Ustaz masuk siang di kelas 2-nya. Masuk jam 1. Olahraga jam pertama. Kayak gini juga panasnya. Begitu kami lari semua, enggak terasa itu lari. Baru kami semua lari cari tempat berteduh, duduk. Karena kenapa panas? Masing-masing dari kami nakku melihat telapak kakinya semuanya udah terkelupas. Semua terkelupas. Padahal itu enggak ada api di situ. Baru dalam ilmu fisika barulah kita analisis kenapa bisa terkelupas begitu, karena cepatnya kaki ini panas itu belum enggak sempat hilang dari telapak kaki, sudah menyentuh panas lagi. Angkat cepat, angkat, letakkan lagi, akhirnya panas saja dia terus, akhirnya melepuh. Ada yang terkelupas kulitnya, ada yang telapak kakinya ya, ada yang melepuh aja dia kayak air di dalam. Semua kami kena hari itu, termasuk Ustaz. Waktu itu belum mengerti yang seperti ini agama kita begitu. Nah, cuma reaksi kimia begitulah, reaksi fisika seperti itu. Itu baru dunia. Di mana keramik yang seperti itu kan sebetulnya enggak panasnya itu. Ya, belum neraka. Neraka itu kan kematian tidak ada. Sehingga penduduk neraka itu tubuhnya mau besar, giginya saja seperti gunung Uhud. Nanti kalau ada di antara kalian umrah atau haji, gunung Uhud itu besar. Ya, itu giginya. Begitu. Sebaliknya surga, waduh. Surga Allah.
Tidak ada satu batang pun di surga kecuali, tidak ada satu pohon pun di surga kecuali batangnya terbuat dari emas. Enggak ada lah, saya yakin aku ada kalian punya emas 1 kilo saat ini, enggak ada itu. Di surga itu bukan satu pohon doang. Ya. Bagaimana istana-istana terbuat dari lu'lu' marjan? Ustaz Ayam lihat lu'lu' marjannya belum pernah. Ya. Dan lain sebagainya. Seperti apa sih kan gitu. Yang di dunia saja saya enggak lihat. Ya. Lihat zaman waktu, mungkin kalian sudah tahulah ya, sewaktu musim batu akik. Wah. Hampir batu-batu yang sungai sana diangkati orang, yang berat, yang cantik, batu akik. Batu akik. Ya. Zamrud, apalah namanya itu? Kecubung padahal nama tanaman ini setahu Ustaz. Kecubung, batu kecubung segala macam. Rebutan mahal. Ya, orang berburu kayak bunga ini juga itu, sampai orang ke hutan cari bunga. Ya, janda bolong, miana, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu saja manusia berebut. Bagaimana dengan, ya, kalau seandainya mereka melihat surga? Maka Jibril kan mengatakan kepada Allah tatkala itu surga, ya Rabb, jika seandainya hambamu melihat keadaan surga, niscaya mereka akan berbondong-bondong untuk ke surga. Tapi ternyata jalan menuju surga penuh dengan perkara yang tidak disukai hawa nafsu. Betul. Ya, Ustaz enggak tahu entah kalian ini ada komunikasi dengan ikhwan, dengan HP. Sekarang HP adalah bencana pada zaman sekarang ini. Habis kuota tetapi tidak digunakan untuk yang bermanfaat. Nah, itu sekedar salah satu contoh. Al-ilmu. Yang kedua, ini ya, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Yang dia maksud itu mengetahui rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, bukan hafal. Bukan. Masuk surga, ya enak kali. Masuk surga lah kita semua kalau gitu. Untuk apa kita capek-capek belajar? Beda. Ya, yang kedua yakin. Syarat kedua yakin. Jadi maksudnya syarat ini harus terkumpul semua, enggak boleh sebagian diterima, sebagian kita tidak terima. Yang kedua harus kita pahami yakin. Tidak ragu. Sebagai lawan dari ragu. Artinya la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yakin kita tersebut. Oleh karena itu kita tinggalkan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Kita tinggalkan zodiak. Siapalah nama kalian, saya pun enggak hafal-hafal ini. Coba saya lihat dulu. Si Alia Nadira. Dia lihat-lihat pakainya HP-nya, lihatnya zodiak saya Pisces, gambar ikan. Sagittarius apa? Panah, ya. Virgo, ada orang nuangkan air. Jadi nanti jodoh saya begini, kesuksesanan sebegini dan lain sebagainya. Jatuh dalam kesyirikan kaum Nabi Ibrahim, berarti dia ragu dengan kalimat la ilaha illallah. Enggak sah itu. Enggak diterima la ilaha illallah. Maka di sini, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan engkau dahulukan pendapatmu di hadapan Allah dan Rasulnya. Taatlah engkau kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, lihat ini. Fi sahih min hadits Abi Hurairah marfu'an, hadis marfu' ya, nanti kalian pelajari. Hadis marfu', hadis yang sampai kepada Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. La yalqallah bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhal jannah. Tidaklah seorang hamba itu berjumpa dengan Allah dengan dua kalimat ini tanpa ada keraguan padanya, maka dia akan masuk surga. Jadi jangan ragu. La ilaha illallah, adat saya yang bertentangan dengan Islam, saya tinggalkan. Jangan, tunggulah dulu, enggak enak, durhaka pula saya sama orang tua. Tidak, itu tidak masuk dalam kedurhakaan. Tidak boleh kita mentaati makhluk dalam perkara maksiat. Lihat seorang sahabat dahulu, dia tatkala dia mengikuti Rasulullah, ibunya dia mengatakan, kalau engkau mengikuti Muhammad, maka aku akan enggak makan. Bahasanya apa zaman sekarang ya?
Boikot, bukan. Mogok ya, mogok makan. Maka si anak dia mengatakan, silahkan ibu kalau mau mogok makan, aku akan tetap mengikuti Muhammad. Akhirnya ibunya makan. Anak saya nggak akan bisa apa ini, makan dia. Jadi mogok makan itu sunnahnya orang kafir. Gitu. Kita cinta kepada orang tua kita, yes. La syakka wa la raiba wa la yatatarraq ilai syai'. Tidak ada keraguan dan tidak akan dimasuki keraguan dalam masalah itu. Tapi kalau bertentangan dengan Allah, apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidi wan nas. Wajib ayat. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna iman kalian sampai aku lebih dicintai dari ayahnya dan anaknya dan manusia seluruhnya. Allah lebih kita cintai, Rasulnya lebih kita cintai dari makhluk ini, siapapun dia. Kenapa? Pemilik surga dan neraka Allah, titik. Yang pertama masuk surga Rasulullah, titik. Sudah? Kita mau masuk surga, siapa yang kita ikuti? Orang tua kita? Enggak, Rasulullah. Orang tua kita pun enggak masuk surga kalau enggak diikutinya Rasul. Ya, tapi ada tuntunan Islam bagaimana kita harus mengikuti, menghormati, berbakti kepada orang tua di atas garis-garis yang telah ditetapkan oleh al-Islam. Gitu. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlas nak. Ikhlas kepada Allah dalam mengucapkan, ya, bukan karena ada ingin tertentu. Misalnya, ya, si fulan masih Nasrani. Lalu ada di sana dia mencintai atau menyukai lah ya, menyukai kita buat ya, menyukai seorang wanita muslimah, lalu dia pura-pura masuk Islam, disyahadatkan dulu. Tujuannya bukan karena ingin masuk Islam, tetapi supaya menikah nanti sama si fulana, setelah menikah balik lagi dia ke agamanya. Banyak. Jadi kalau kalian sempat seperti itu nakku, sudahlah, ucapkanlah selamat tinggal sama dunia ini. Ya. Memang laki-laki sedikit, ya, perempuan banyak, stok perempuan sangat banyak. Memang seperti itu akhir zaman. Tetapi jodoh Allah yang menetapkan, ya. Jangan ada istilah yang penting laku, gitu. Dan jangan sempat yang kita lihat hartanya, rugi kalian. Harta itu datang dan pergi, ya. Lihat bagaimana agamanya. Dengan agama harta datang. Siapa yang mengetahui agama, akhirat, dunia akhirat dia dapat. Tapi kalau harta ini akhirat aja, dunia aja dapat, akhirat belum tentu. Itu pun kalau pandai dia mengembangkan ekonomi, kan begitu ya. Kalau enggak harta ini kalau dipakai terus kan habis juga. Gitu dia ya. Lihat. La ala sabilil adah al mujarradah wa taqlid, bukan karena di atas kebiasaan semata ataupun ikut-ikutan. Orang masuk Islam dia masuk Islam. Karena ada seperti itu. Kita enggak tahu, terkadang itulah pada zaman sekarang, dia muslim ketika setelah mati doang. Datang orang wirid, Islam rupanya dia. Oh, Islam, KTP-nya Islam. Tapi enggak pernah kita lihat dia ke masjid, enggak pernah kita lihat dia menunjukkan bahwa dia seorang muslim. Kebetulan saya keluarganya Islam, dia Islam. Tapi dia enggak tahu apa itu Islam. Orang makan babi dia. Ya? Ini enggak benar ini. Oleh karena itu dikatakan ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah milik Allah itu agama yang khalis, murni, yang tidak terikat dengan, yang tidak dicampuri oleh noda-noda kesyirikan dan seterusnya. Agama adalah at-tauhid, la ilaha illallah. Oleh karena itu di sini katakan fa'budillah, sembahlah Allah, murnikan ibadah hanya kepada Allah, mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan bagi Allah agama ini seluruh ajarannya. Kita salat untuk Allah, kita mengucapkan la ilaha illallah karena memang untuk Allah, bukan karena untuk menikahi fulana atau karena kebetulan ikut-ikutan. Oleh karena itu dikatakan as'adun nas, ini kalau ditanya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti di yaumil akhir ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan as'adun nas bisyafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Manusia yang paling bahagia, ya aliya nadira ya qurrata aini ya amirah husni ya anggi safiyah, manusia yang paling bahagia nanti dengan syafaat pertolongan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Siapa dia? Orang paling kaya? Orang yang punya jabatan?
Tidak nakku. Qala la ilaha illallah. Dia adalah yang mengucapkan tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, khalisan, mukhlis, ikhlas dari hatinya. Dari hatinya, ya. Yang keempat, as-sidq, jujur. Sebagai lawan dari dusta. Ini munafik. Pura-pura dia masuk Islam. Munafik. Ada maksud tertentu. Kalau di Indonesia ada namanya Snoke Horgrons dulu, seorang orientalis. Atau waktu 2004 Desember itu Ustadz masih studi, ujian hari itu terjadi tsunami, ya, dan sampai kemari kan gempanya itu yang luar biasa. Kemudian 7 bulan berikutnya Ustadz magang, selesai studi, dan kita diminta untuk memberikan tausiah ilmiah, ya, ke pengungsi-pengungsi di barak-barak pengungsian di Maulabah waktu itu. Jadi berangkatlah kita malam dari sini, ya, ke dari Tanah Karo, masuk wilayah Dairi ke Tapak Tuan, ya, lewati Tapak Tuan terus sampai Maulabah. Waktu itu masih porak-poranda, ya. Ternyata suatu hari kami bersilaturahmi dengan salah satu ustadz di sana, ya, dan dia banyak menceritakan keadaan-keadaan ini dan lain sebagainya. Penampilannya ustadz dan lain sebagainya. Dia juga hafal ayat, apa segala macam. Namun karena kebetulan 10 hari cuma kami bertugas di sana, pulang. Lalu tentu selama 10 hari itu kan kita berinteraksi dengan masyarakat, ormas-ormas yang ada di dalam, yang terus berinteraksi dan saling tukar informasi. Sampailah informasi kepada kami, ternyata orang yang kami jumpai dahulu itu misionaris, berbaju ustad, ya, seorang misionaris berbaju ustad. Tujuannya apa? Dia masuk melalui Islam dan ingin memurtadkan orang-orang penduduk di sana itu. Ya, ini enggak benar ini. Dia as-sidq fi qaulihil munafiq, berarti dia dusta. Ya? Gitu. Ya. Oleh karena itu sini, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbi illa haramallahu 'alan nar. Berarti masuk surga. Tidak ada seorang pun yang mempersaksikan tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Hambanya sama dengan kita, jangan pula diangkat kepada derajat ketuhanan. Wa rasulnya, yang membedakan Allah Rasul dengan kita, Muhammad SAW dengan kita, beliau adalah utusan Allah, kita enggak. Jujur dari hatinya, maka Allah akan haramkan dirinya dari neraka, masuk surga dia, anakku. Jujur, ya kan? Ada 5 udah kita ambil syaratnya ini. Sudah, ini harus dipahami, ya. Ini enggak boleh kita lupakan sampai kita meninggal. Ini harus diingat-ingat, bukan hanya untuk diingat, diketahui begitu saja, tapi mari kita praktekkan. Benarkah ini? Sudah benarkah kalimat la ilaha illallah ini? Agar kita ini mana tadi? Karena ini penting, ya. Ini karena kita ini setelah ini Ustaz tutup, potensi jatuh dalam kesalahan ada, namanya manusia. Tetapi lihat, manusia yang paling berbahagia dengan syafaat, bantuan dari Rasulullah, yang seharusnya dia masuk neraka enggak jadi masuk surga. Karena ada seperti itu. Dia sudah setelah ditimbang amal keburukannya yang unggul, dia berhak masuk neraka, namun dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah, tidak jadi masuk neraka. Walhamdulillah, masuk surga, ya. Tapi la ilaha illallah khalisan min qalbihi, dia ngerti ini, dia enggak jatuh dalam kesyirikan di dunia ini, dia tidak meyakini hal-hal yang merusak akidahnya dan seterusnya. Inilah yang kenapa kita mempelajari, nakku. Kalau di sekolah lain kalian, ya, yang selain sekolah kita ini, kalian enggak akan dapatkan ini, yakinlah, ya. Maka beruntung terkadang kita membenci sesuatu, ya, belajar kok kayak gini dan segala macam, ternyata itu baik. Asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, ternyata Allah, ya, menjadikan di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Kita ini manusia, enggak tahu apa yang terjadi ke depan. Demikian.
Semoga bermanfaat. Ustaz tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.